Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat berjumpa kembali di video saya. Kali ini em, saya lagi di kampung halaman nih. Beginilah kondisi kampung halamannya teman-teman. Dan kali ini masih edisinya ngevlog ya, atau vlog. Jadi coba saya review untuk kondisi jalan di kampung halaman saya teman-teman. Di daerah Sukabumi Selatan itu seperti ini ya teman-teman, tapi kecamatan ini adalah kecamatan yang terakhir mungkin di bagian Sukabumi Selatan, ke arah timur ya. Ya kondisinya seperti ini. Jadi pagi-pagi ini saya coba bikin motovlog jalan-jalan pagi sama biasa motor Honda Beat kesayangan saya yang satu-satunya. Cie. Oke, kita coba jalan aja teman-teman. Nanti mungkin sambil ngobrol-ngobrol di jalan apa aja harapan saya di tahun 2024 ke depan, khususnya untuk channel YouTube saya ya. Nah, untuk channel YouTube saya itu ya sebagaimana teman-teman mungkin sudah baca ya di channel YouTube saya, bahwa isinya ya tentang vlog, tentang keseharian ataupun tentang tips dan modifikasi di baik mobil ataupun jual beli mobil bisa ya di situ ya, bukan beli ya, jual ya, istilahnya bantu nawarin. Nah, di tahun 2024 itu harapannya saya bisa lebih berkembang teman-teman, baik dari segi konten-konten yang menginspirasi ataupun konten-konten perjalanan vlog seperti ini gitu harapannya. Dan harapan saya ini juga bisa menginspirasi bagi teman-teman yang mau dan akan memulai sebuah channel YouTube-nya, sehingga bisa setelah melihat channel YouTube saya bisa lebih membuat inspirasi. Ya, untuk membuat sebuah konten, sekali lagi saya selalu tekankan ya di beberapa konten saya di YouTube. Jadi kita tidak perlu berpikir untuk membuat konten yang rumit gitu ya. Ya mulai saja ya dengan yang mudah dilakukan, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kebiasaan kita, kemampuan kita, dan nanti kita bisa kembangkan lebih jauh untuk lebih memberikan variasi dalam konten-konten YouTube kita. Nah, berbicara konten teman-teman, jadi saya kenapa sampai sekarang di beberapa video, khususnya video keberapa ya ini, saya mencoba membuat video-video tentang motovlog. Ya konten-kontennya sebenarnya sih sederhana yang dibicarakan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membuat sebuah konten motovlog, ya mulai saja dengan saya menggunakan kamera handphone, dengan handphone yang tahun 2021 ini ya rilisnya. Jadi sudah lama banget, sekarang di tahun 2023 akhir malah Desember teman-teman, tapi ini bisa digunakan gitu. Nah, ini terbukti saya bisa membuat konten tersebut. Jadi semua konten yang saya buat di channel YouTube saya, video-video saya itu ya konten-konten yang dibuat dengan menggunakan kamera handphone ini ya, yaitu kameranya dari HP Poco X3 NFC teman-teman, tahun 2021, dan saya dulu belinya di bulan April. Nah, sekarang ini sudah 2023 dan sudah Desember ya teman-teman. Nah, jadi terbukti bahwa untuk memulai sebuah konten, ya buat saja konten yang yang sederhana gitu kan, khususnya dengan yang berhubungan dengan motovlog ya, buat saja gitu kan, dengan mencari inspirasi dari yang lain tentunya ya teman-teman. Jadi tidak hanya jalan, tapi buat temanya gitulah. Nah, tema kali ini yang saya angkat itu adalah sebenarnya ini nggak di konsep ya, cuman berdasarkan hasil analisa saya gitu, bahwa kalau membuat konten ya jalan aja dulu gitu kan.
Nah, sebelumnya nanti teman-teman mungkin cari inspirasi dari yang lain. Nah, saya membuat konten ini yang pertama, bagaimana sih kita, ada pertanyaan bagaimana sih kita harus memulainya ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk memulai sebuah konten ya kita mulai saja dengan konten yang sederhana, konten yang sesuai passion kita gitu kan. Tidak perlu berpikir yang rumit-rumit gitulah. Bahkan membuat konten motovlog seperti ini pun dengan modal handphone yang sudah mau menginjak 3 tahun, kemudian bermodal chest strap yang dipasang di dada harga 30 ribuan, kemudian kabel headset, kabel yang ada mic-nya itu kan bisa dicolokin gitu ya buat kebutuhan mic-nya, mic eksternalnya gitu kan, dibuat mic clip. Nah, itu bisa dibuat konten teman-teman, dan ini saya menggunakan metode tersebut gitu kan. Tidak perlu membeli dulu peralatan yang mahal gitu kan, tidak perlu. Kita buat yang sederhana dulu seperti ini, sederhana aja dulu seperti ini, dan itu bisa langsung jadi. Jadi untuk tips yang pertama, kita berpikir sederhana dulu untuk membuat sebuah konten itu, kemudian mulailah dengan dengan peralatan yang ada gitu kan. Karena kita kan membuat konten tidak harus mewah dulu lah, kita seadanya dulu lah. Karena kan ya kalau mewah itu kan harus modal, sementara kita mungkin keterbatasan, apalagi yang di daerah ya gitu ya. Ya mulai saja dengan peralatan yang seadanya. Kemudian carilah, yang ketiga itu carilah inspirasi. Nah, sebelum memulai konten carilah inspirasi, minimal teman-teman carilah inspirasi konten-konten yang serupa, khususnya dengan motovlog misalkan gitu ya. Ya banyaklah konten-konten tentang motovlog yang menginspirasi, yang sederhana, tidak ribet gitu kan ya. Dan itu bisa dijadikan sebuah bahan. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk membuat sebuah konten itu kan tidak harus tidak sama isinya. Kadang kan suka berpikir begini, untuk mulai buat konten, mulai konten apa ya? Motovlog udah banyak, carvlog banyak, tutorial banyak loh. Kenapa enggak kita bisa membuat sebuah konten motovlog dengan seadanya, bahkan isinya sama gitu. Materi yang dibicarakan itu kan saya juga sama, itu sama dengan orang lain, cuman itu kita kembangkan dengan kemampuan kita, dengan kompetensi kita yang kita miliki, kita kembangkan untuk temanya gitu kan. Jadi kita bisa membuat originalitas ya dengan versi kita gitu kan. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh dalam sebuah konten adalah re-upload ya teman-teman. Jadi kalau re-upload itu kan otomatis kena gitu kan, kena oleh YouTube-nya, jadi nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita membuat sebuah konten yang sama dengan konten orang lain, tapi dengan penyajian yang original gitu ya, penyajian kita, video-video kita yang memberikan narasinya, ya itu original teman-teman, meskipun temanya sama gitu kan. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah, tidak menjadi sebuah problem oleh YouTube-nya gitu kan. Istilahnya tidak terjadi copyright, dan itu adalah sebuah konten original. Nah, saya mencoba memberikan sharing buat teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah konten itu yang penting original. Kalau tema sama tidak jadi masalah, tapi videonya, narasinya itu harus original. Itu original adalah video yang kita buat sendiri, bukan re-upload gitu kan. Kalau re-upload otomatis kan yang membuat narasinya orang lain, kemudian yang Nah, oke teman-teman, itu tadi beberapa tips bagaimana kita memulai sebuah channel YouTube ataupun membuat sebuah konten ya teman-teman. Nah, tidak hanya konten apa saja sih, tidak hanya konten motovlog, tapi konten-konten yang lainnya pun idealnya ya teman-teman seperti itulah prinsip dasarnya gitu kan. Intinya kalau teman-teman sudah mau berminat untuk memulai sebuah konten, ya mulai saja dengan konten yang sederhana ya, sesuai dengan passionnya teman-teman. Tidak harus berpikir dulu ini kontennya apa gitu kan. Ya mulai saja seadanya dengan dengan kebiasaan kita sehari-hari gitu kan.
kan banyak teman-teman suka melihat ya, kita suka melihat ya untuk konten-konten itu kan, padahal apalagi di TikTok kontennya kan konten yang sederhana gitu ya, tidak rumit, tidak ya, bahkan saya sering lihat ya kalau di TikTok ada sebuah konten yang sebuah ibu-ibu gitu kan hanya memperlihatkan konten sehari-hari gitu kan, yang contoh kontennya a day in my life gitu kan, tapi dia kok viewernya banyak gitu ya. Ya kenapa? Karena dia sudah, kalau istilahnya apa sih, sudah FYP gitu kan ya, jadi sudah banyak. Nah ini juga berbicara algoritma YouTube, ya yang penting pertama kita buat konten dan kita rutin gitu kan. Jadi kita tetap berkembang, kita tetap toran konten ke YouTube gitu kan, dengan tentunya beberapa metode lain ya, nanti ada metode lanjut yang sudah harus kita pelajari. Bagaimana kita membuat sebuah deskripsinya agar muncul paling atas gitu kan. Nah itu lebih lanjut lagi lah untuk pembelajarannya teman-teman. Jadi seperti itu ya, prinsip dasarnya untuk memulai sebuah konten, intinya kalau menurut saya mulai dulu dengan peralatan yang ada dan berpikir dulu sesederhana mungkin gitulah konten-kontennya yang bisa kita lakukan. Nah kalau misalkan sudah berkembang, nanti kan seiring berjalannya waktu teman-teman akan semakin terbuka gitu Kak untuk inspirasinya, dengan sering melihatnya konten-konten orang lain gitu kan, yang setema dengan kita tapi memberikan sebuah inspirasi bagi kita untuk membuat konten yang sekali lagi original. Jadi YouTube itu menuntut kita membuat sebuah video konten yang originalitasnya terjaga buatan kita sendiri. Apapun itu, yang penting original. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kondisi perjalanan saya seperti ini ya di Sukabumi Selatan, tepatnya ini di di Kecamatan Curugumar Sagaranten lah. Jadi kampung halaman saya itu di sekitaran Kecamatan Curugumar Sagaranten. Jadi saya tinggalnya di daerah sini teman-teman. Untuk kampung halamannya kebetulan kali ini lagi pulang, jadi saya sempetin buat coba review keadaan kondisi jalannya seperti ini. Kalau tadi ini kan memulainya dari rumah saya dan ini menuju ke arah Sukabumi ya teman-teman. Nanti tidak sampai ke Sukabumi karena saya ada keperluan, jadi saya coba sempetin buat coba bikin video motovlog sambil ngobrol-ngobrol gitulah, konten-konten sederhana ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa intinya mengisi kekosongan di konten konten video di channel YouTube saya gitu teman-teman. Jadi untuk kondisi jalannya kesini masih belum benar-benar bagus ya, belum benar-benar merata rapi, masih ada seperti inilah untuk ke arah Sagaranten Curugumar Sukabumi Selatan teman-teman. Jadi untuk yang nonton video ini dan berkecimpung di dunia dinas, mungkin bisa bisa dipertimbangkan lah untuk lebih ke depannya jalan-jalan ke selatan ini, karena nanti kan informasinya jalan ke selatan ini akan terus berkembang. Apalagi kalau misalkan melihat jalan di selatan yang dari arah dari arah pelabuhan ke Sikurup, kemudian ke tembus itu tuh ke ke arah Garut, Tasik gitu kan, dia tembus gitu kan. Tapi kalau untuk daerah sini adalah daerah Sagaranten ke arah Curugumar, itu adalah alternatifnya. Tapi ya ini tentunya ini juga akan terus berkembang ya, karena informasinya kan Sukabumi itu nanti akan dibagi dua, Sukabumi Utara dan Sukabumi Selatan. Nah harapannya ya saya mohon sih kepada semua stakeholder yang berkepentingan di dinas pekerjaan umum khususnya jalan gitu ya, bisa lebih mempertimbangkan ke perjalanan ke ruas jalan ke daerah sini ya, biar lebih bagus lagi, bisa dananya bisa lebih ditambah lagi untuk perbaikan jalannya supaya lebih smooth, lebih nyaman gitu kan. Karena di sini daerahnya terus berkembang gitu teman-teman. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu pada saat saya masih sekolah SMA ya, daerah sini ya tidak seperti ini, tapi sekarang alhamdulillah sudah bagus. Dan ke depan harapannya sih kepada pihak-pihak terkait ya, jalan-jalan ini bisa terus diperbaiki
direstorasi sehingga bisa lebih nyaman untuk digunakan, dan perjalanan malam pun bisa lebih enak. Nah, yang kurang itu ke daerah sini adalah lampu penerangan jalan ya, PJU ya, lampu PJU. Jadi harapannya ke depan semoga lah dengan tahun 2024 kan ada pemilihan presiden ya, harapannya bisa lebih merata lah untuk perkembangan perbaikan jalan ke daerah sini gitu teman-teman, biar lebih nyaman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin daerah sini Sukabumi Selatan tentunya tahulah jalan sini seperti apa. Tapi alhamdulillah dari daerah Sukabumi Kota gitu kan sampai terminal Sagaran itu sekarang lebih membaik, lebih enak jalannya, dan alhamdulillah bisa lebih nyaman sih, lebih cepat sih perjalanannya dari ketimbang dulu gitu ya, ketimbang dulu sebelum ada perbaikan. Ya parah banget lah, bisa dari Sukabumi yang jaraknya 55 kilo sampai Sagaranten itu bisa kalau di mobil bisa sampai 3 jam, bahkan 3 jam lebih gitu ya. Kalau sekarang pakai mobil itu bisa maksimal 2 jam atau 1 jam lebih malah kan kalau misalkan kita bawa mobilnya cepat. Dan pakai motor itu kalau misalkan terus di kecepatan tinggi ya 50 km per jam rata-rata gitu kan, kita bisa 1,5 jam nyampe gitu di Sukabumi Kota dari sini. Nah, karena kan Sukabumi itu ada dua ya, ada Sukabumi Kabupaten, ada Sukabumi Kota. Nah, sementara nanti kedepannya untuk Sukabumi Kabupaten itu kan dibagi dua. Rencananya, informasinya ya, gosipnya yang saya dengar. Begitu teman-teman. Nah, untuk video motovlog kali ini teman-teman mungkin dicukupkan sekian. Jadi karena saya udah mau sampai di tempat tujuan, ini ada keperluan. Jadi untuk videonya dicukupkan sekian dulu mungkin. Jadi ya harapannya untuk apa yang saya sampaikan ini bisa bisa terus menginspirasi buat teman-teman yang ingin memulai kegiatan membuat kontennya ya, sehingga bisa bermanfaat dari video saya, tidak hanya membuat video saja tapi bisa lebih memberikan sebuah inspirasi positif buat teman-teman yang setia nonton dan terus pantau di channel saya teman-teman. Nah, itu aja mungkin untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu nonton video saya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel saya. Jangan lupa pantau terus teman-teman, dukung channel saya untuk terus selalu berkembang dan memberikan saya semangat untuk terus memberikan video-video, dan semoga videonya tetap bermanfaat. Nah, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya atas dukungannya. Doakan saya semoga selalu sehat, keluarga selalu diberkahkan, dan saya doakan juga buat teman-teman yang nonton video ini selalu sehat, keluarga selalu diberkahkan, selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan halal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.